Saya lahir dari keluarga sederhana, tanpa privilege dan tanpa relasi orang-orang kaya. Apa saya bisa sukses? Mari kita bahas di sini. Seseorang dapat mencapai kesuksesan tanpa harus memiliki privilege tertentu. Privilege dapat diartikan sebagai keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang karena faktor-faktor seperti latar belakang keluarga dan pendidikan. Namun kesuksesan seseorang tidak selalu ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Kunci untuk mencapai kesuksesan tanpa privilege adalah kerja keras dan tekad yang kuat. Seseorang yang memiliki tekad yang kuat dan bekerja keras akan dapat mencapai tujuannya, meskipun ia tidak memiliki privilege tertentu. Selain itu, seseorang juga harus memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Seseorang juga harus memiliki jaringan yang baik dan dapat mencari dukungan dari orang lain. Jaringan ini dapat membantu kalian untuk menemukan peluang baru dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, seseorang juga harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keterampilan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan yang diperlukan, atau juga dapat dari pengalaman bekerja. Jadi bisa disimpulkan kalau kesuksesan itu ditentukan oleh usaha dan tekad seseorang, bukan oleh privilege yang dimiliki. Seseorang dapat mencapai kesuksesan tanpa privilege jika ia bekerja keras, belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, memiliki jaringan yang baik, dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan finansial tanpa memiliki privilege. Saya akan jelaskan beberapa di antaranya ya. Oke, yang pertama, membuat rencana keuangan. Membuat rencana keuangan adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan finansial. Rencana keuangan membantu kalian menentukan tujuan keuangan dan cara untuk mencapainya. Yang kedua, menabung. Menabung adalah cara yang efektif untuk mencapai keamanan secara finansial. Menabung dapat membantu Anda menyisihkan uang untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga, mengelola pengeluaran. Mengelola pengeluaran adalah cara lain untuk mencapai kesuksesan finansial. Ini membantu kalian mengetahui dari mana uang kalian berasal dan kemana uang kalian pergi. Yang keempat, berinvestasi. Investasi dapat membantu kalian meningkatkan nilai uang dalam jangka panjang dengan imbal hasil yang melebihi bunga deposito bank. Yang kelima, belajar dan beradaptasi. Selalu belajar dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pasar finansial. Ini dapat membantu kalian mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan. Yang keenam, menjaga kesehatan finansial. Membuat keputusan keuangan yang bijak, mengelola pengeluaran, dan menabung dapat membantu kalian dalam menjaga kesehatan finansial. Dan ketujuh, membuat tujuan keuangan jangka panjang. Membuat tujuan keuangan jangka panjang ini yang realistis dapat membantu kalian tetap fokus dan berusaha untuk mencapai kesuksesan finansial yang diinginkan. Tapi ingat ya guys, yang realistis itu kuncinya. Dan yang 8, yang terakhir, membuat diri kalian menjadi sumber pendapatan pasif. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti menjalankan bisnis atau berinvestasi dalam properti. Itu akan dapat membantu kalian mencapai kesuksesan finansial yang lebih baik. Nah, cara yang baru saya jelaskan itu adalah cara rata-rata kebanyakan orang pada umumnya. Nah, berikutnya akan saya bagikan cara cepat yang dapat membantu kalian mencapai kesuksesan finansial tanpa privilege versi tanda tanya. Tapi sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Oke, 3, 2, 1. Lanjut. Yang pertama adalah, jika kita tidak memiliki privilege, maka berteman dan bergaulah dengan orang-orang yang memiliki privilege. Tapi ingat, pertemanan itu memang harus dijalankan secara natural tanpa ada paksaan. Apalagi hanya sekedar mencapai keuntungan. Berteman dengan orang-orang yang memiliki privilege harus diiringi dengan kualifikasi yang kalian miliki. Yang kedua, kalian wajib stand out among the crowd, yang artinya kalian harus sering muncul di keramaian. Misalnya kalian sering ikut aktif dalam diskusi-diskusi yang dilakukan di tempat kerja kalian dan memberikan masukan yang konstruktif agar mendapat perhatian dari atasan kalian.
sehingga mereka melihat potensi yang ada dalam diri kalian. Yang terakhir, sudah pasti yang wajib adalah bangun relasi yang kuat dengan orang-orang yang sudah lebih dulu sukses daripada kalian. Dari situ pasti akan dapat banyak belajar dari mereka dan siapa tahu kesuksesan bisa datang ke dalam hidup kalian. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya. Semoga bisa memberikan informasi dan hiburan buat kalian semua. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ingat, jaga kesehatan guys. See you.